Bayangkan sebuah negara tempat Anda bisa menemukan makan malam yang relatif terjangkau di Moskow, sementara hidangan dengan kualitas serupa di Manhattan dapat menghabiskan berkali-kali lipat. Bayangkan pula sebuah negeri yang begitu luas, hingga wilayah daratannya kurang lebih sebanding, bahkan sedikit lebih besar, daripada luas permukaan Pluto. Di satu sisi, Rusia memiliki istana-istana megah, jaringan metro yang menyerupai museum bawah tanah, restoran kelas atas, dan kawasan tempat para miliarder membangun villa seperti benteng. Inilah Rusia. Negara terbesar di dunia ini membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara, melintasi 11 zona waktu dan mencakup sekitar 17,1 juta kilometer persegi. Secara keseluruhan, wilayah Rusia bahkan sedikit lebih luas daripada luas permukaan Pluto. Negara ini mencakup lebih dari 1/8 daratan dunia, sementara sebagian besar penduduknya justru terkonsentrasi jauh di bagian Eropa. Dan semakin jauh Anda bergerak ke timur, semakin ekstrim ceritanya. Rusia lebih besar daripada Pluto. Rusia adalah negara terluas di bumi. Dari perbatasannya di Eropa hingga pesisir Pasifik, bentang alamnya mencakup hutan boreal, padang rumput, pegunungan, tundra Arktik, gurun dingin, dan ribuan kilometer garis pantai. Sekitar 3/4 wilayah Rusia berada di Asia, tetapi sebagian besar penduduknya tinggal di bagian Eropa. Inilah salah satu paradoks geografis terbesar Rusia. Wilayahnya begitu luas di Asia, tetapi pusat kehidupan politik, ekonomi, dan demografinya berada jauh di sebelah barat. Karena itu, Siberia tetap menjadi salah satu kawasan berpenduduk paling jarang di dunia. Wilayah Siberia sendiri lebih luas daripada Amerika Serikat, tetapi kota-kota besar tersebar sangat berjauhan. Dan kemudian datanglah musim dingin. Siberia terkenal dengan kondisi iklimnya yang ekstrim. Di kawasan Yakutia, suhu dapat turun hingga sekitar -58 derajat Fahrenheit atau lebih rendah. Rekor terdingin Rusia bahkan berasal dari kawasan permukiman seperti Oymyakon, bukan dari pusat kota Yakutsk. Yakutsk sendiri dikenal sebagai salah satu kota besar terdingin di dunia. Dalam kondisi seperti ini, air panas yang dilemparkan ke udara pada suhu yang sangat rendah dapat berubah menjadi kristal es hampir seketika. Mesin kendaraan harus diperlakukan secara berbeda. Bangunan harus dirancang khusus. Dan kehidupan sehari-hari menuntut tingkat adaptasi yang sulit dibayangkan oleh orang yang tinggal di iklim sedang. Namun Rusia bukan hanya tentang dingin. Ketika musim panas tiba, sebagian wilayah utara berubah total. Di kawasan yang berada di dalam atau dekat lingkaran Arktik, matahari dapat bertahan sangat lama di atas cakrawala. Fenomena yang dikenal sebagai white nights, atau malam putih, menciptakan suasana seolah-olah malam tidak pernah benar-benar menjadi gelap. Rusia juga merupakan rumah bagi lebih dari 190 kelompok etnis dan puluhan bahasa. Bahasa Rusia menjadi bahasa utama negara, tetapi berbagai bahasa lokal tetap digunakan di republik dan komunitas etnisnya. Di Dagestan, misalnya, keragaman bahasa sangat luar biasa. Di beberapa komunitas pegunungan, seseorang bahkan dapat tumbuh dengan kemampuan menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Jadi, Rusia bukan sekadar satu budaya. Rusia adalah mosaik raksasa yang terdiri atas bangsa Slavia, Tatar, kelompok masyarakat Kaukasus, masyarakat Siberia, komunitas Ural, dan banyak kelompok pribumi lainnya. Dan keragaman itu terlihat bukan hanya dari bahasa, tetapi juga dari wajah, pakaian, makanan, musik, serta tradisi yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Rusia juga menghadapi persoalan demografi yang kompleks. Data resmi menunjukkan bahwa jumlah perempuan di Rusia lebih besar daripada laki-laki, terutama pada kelompok usia yang lebih tua. Pada awal 2025, Rosstat memperkirakan jumlah penduduk tetap Rusia sekitar 146,1 juta orang. Perbedaan jumlah tersebut berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk sejarah demografi, angka kematian laki-laki yang lebih tinggi, kondisi kesehatan, pola konsumsi alkohol dan tembakau, kecelakaan, serta dampak dari berbagai periode krisis dan perang dalam sejarah Rusia. Karena itu, rasio laki-laki dan perempuan di Rusia memang tidak seimbang, tetapi tidak berarti setiap perempuan Rusia otomatis mengalami kesulitan mendapatkan pasangan. Ini adalah persoalan demografi nasional yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kekurangan pria. Pada saat yang sama, Rusia menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang diberlakukan setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.
Sanksi tersebut membatasi akses Rusia terhadap sejumlah teknologi, pembiayaan, dan pasar barat. Sebagai respons, Rusia semakin mengalihkan perdagangan energi dan komoditasnya ke negara-negara seperti Tiongkok dan India. Data pasar energi internasional menunjukkan bahwa ekspor minyak Rusia tetap mengalir ke pasar global meskipun struktur perdagangannya berubah secara signifikan. Namun di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik tersebut, Rusia juga terus mempromosikan sejumlah proyek bioteknologi, termasuk pengembangan vaksin atau terapi kanker yang dipersonalisasi. Pada 2024-2025, pejabat kesehatan Rusia mengumumkan perkembangan vaksin kanker berbasis mRNA dan terapi yang ditujukan untuk kanker tertentu. Pada April 2025, seorang pasien dengan melanoma menjadi penerima pertama vaksin anti-kanker personal yang diproduksi di dalam negeri, dan sekarang, kita masuk ke salah satu topik yang paling sering menarik perhatian dunia luar, budaya kencan dan citra kecantikan perempuan Rusia. Perempuan Rusia dan budaya romantis yang berbeda. Perempuan Rusia sering disebut dalam media populer sebagai salah satu kelompok perempuan paling cantik di dunia. Tentu saja, kecantikan adalah sesuatu yang subjektif. Tidak ada standar ilmiah yang dapat menentukan bangsa mana yang memiliki perempuan paling cantik. Namun citra tersebut memang telah diperkuat oleh industri mode internasional. Nama seperti Irina Shayk dan Natalia Vodianova telah menjadi model Rusia yang dikenal secara global. Dari dunia mode hingga perfilman, wajah perempuan Rusia sering mendapatkan perhatian internasional. Dalam budaya kencan tradisional Rusia, pria juga cenderung diharapkan menunjukkan lebih banyak inisiatif dan sikap gentleman dibandingkan norma kencan di sebagian masyarakat barat. Membukakan pintu, membantu mengenakan mantel, membawa bunga, dan mengambil inisiatif untuk membayar makan malam masih dianggap sebagai bentuk perhatian yang umum dalam konteks tertentu. Dan ada satu aturan kecil yang sangat penting. Jika Anda memberikan bunga kepada seseorang di Rusia, pilih jumlah ganjil. 3, 5, 7, atau 9 tangkai dianggap lebih sesuai untuk hadiah. Jumlah genap secara tradisional dikaitkan dengan pemakaman. Tetapi jangan menganggap aturan budaya sebagai hukum yang berlaku bagi semua orang. Generasi muda Rusia, terutama di kota-kota besar, memiliki pandangan yang semakin beragam tentang hubungan, pembagian biaya, karir, dan pernikahan. Di tengah perubahan ekonomi dan sosial, banyak perempuan Rusia juga memiliki kehidupan profesional yang sangat mandiri. Perempuan memainkan peran penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, akuntansi, sumber daya manusia, administrasi, dan berbagai sektor profesional lainnya. Jadi gambaran perempuan Rusia sebagai sosok yang hanya menginginkan romantisme tradisional jelas terlalu sederhana. Seorang perempuan dapat bekerja sebagai eksekutif perusahaan pada siang hari, membuat keputusan bisnis bernilai jutaan rubel, lalu tetap menikmati tradisi lama ketika pasangannya membukakan pintu mobil untuknya. Tradisi dan modernitas tidak selalu bertentangan. Di Rusia, keduanya sering hidup berdampingan. Moskow, jantung Rusia. Sekarang mari kita menuju Moskow. Moskow bukan hanya ibu kota Rusia. Kota ini adalah pusat politik, ekonomi, budaya, dan transportasi negara. Kota Moskow sendiri memiliki sekitar 13,3 juta penduduk pada awal 2025, sementara kawasan metropolitan yang lebih luas mencapai puluhan juta orang. Jadi angka sekitar 19 juta lebih tepat jika digunakan untuk menggambarkan kawasan urban yang lebih luas, bukan hanya batas administratif kota. Sejarah Moskow telah berlangsung selama lebih dari 8 abad. Di pusatnya berdiri Kremlin, kompleks benteng bersejarah yang menjadi pusat pemerintahan Rusia dan salah satu simbol negara yang paling terkenal. Di jalan-jalan kota, kendaraan pengawal pejabat tinggi terkadang melaju dengan pengawalan ketat, memperlihatkan sisi Moskow yang sangat berbeda dari kawasan wisata biasa. Moskow juga dikenal sebagai kota yang aktif hingga larut malam. Restoran, toko tertentu, pusat kebugaran, layanan kecantikan, dan berbagai bisnis dapat beroperasi hingga sangat malam, bahkan 24 jam untuk beberapa layanan. Tetapi kehidupan metropolitan ini memiliki aturan sosialnya sendiri. Salah satu istilah yang terkenal adalah face control. Di sejumlah klub malam dan tempat hiburan kelas atas, petugas keamanan dapat menilai pakaian, penampilan, perilaku, komposisi kelompok, dan suasana umum sebelum menentukan siapa yang boleh masuk. Uang saja tidak selalu menjamin pintu akan terbuka.
Istilah face control memang telah lama digunakan dalam kehidupan malam Moskow, terutama untuk menggambarkan seleksi di pintu masuk klub-klub tertentu. Jadi, jika Anda berpikir bahwa tiket mahal otomatis berarti Anda bisa masuk, pikirkan lagi. Di beberapa tempat, penampilan dan perilaku bisa sama pentingnya dengan isi dompet. Dan kemudian ada Rublivka. Di sebelah barat Moskow, kawasan Rublivka telah lama dikenal sebagai salah satu kawasan hunian elit Rusia. Hutan, jalan privat, pagar tinggi, villa besar, dan rumah-rumah mewah membentuk kontras tajam dengan apartemen padat di bagian lain kota. Di balik gerbang-gerbang besar, terdapat properti dengan fasilitas yang sangat mewah. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.